Bismillahirrahmanirrahim. Al-jawabus tsani, adapun jawaban yang kedua. Jawaban terhadap pertanyaan riwayatul adli anhu ta'dilun. Riwayatnya orang adil dari seorang guru adalah merupakan penilaian adil terhadap guru itu, kan begitu. Meriwayatkannya orang adil dari seorang asyikh itu berarti penilaian adil terhadap asyikh itu. Tapi dijawab tidak. Alasan yang pertama karena orang adil kadang-kadang meriwayatkan hadis dari seorang guru yang seandainya ia ditanya tentang guru itu, bisa saja dia masih ragu untuk menjawab tentang kualitasnya. Atau bahkan jawabannya adalah bukan ta'dil tapi tajrih. Itu alasan yang pertama. Betapa banyak ulama hadis zaman dahulu meriwayatkan hadis dari seorang asyikh. Padahal andai kata mereka ditanya tentang kualitas asyikh itu, kadang-kadang mereka menilainya adil, kadang-kadang menilainya tidak adil, atau bahkan kadang-kadang menjawab kita tidak tahu. Dengan demikian, kalau kita meriwayatkan hadis dari seorang guru, tidak berarti kita menilai guru itu adil. Al-jawabus tsani, adapun jawaban yang kedua. In sallamna jadalan anna riwayata ta'dilun. Jikalau kita begitu saja sepakat bahwa riwayat itu ta'dil. Kalau kita begitu saja, ada jadalannya. Kalau kita begitu saja sepakat menerima bahwa riwayat itu dianggap sebagai penilaian adil, fata'diluhu al-mutlaqu la yuqbalu, maka adapun takdilnya perawi yang bersifat mutlak adalah tidak diterima. Takdil mutlak itu penilaian adil tanpa menyebut sebab-sebabnya. Kenapa kamu menilai si A adil? Apa sebabnya? Tidak menyebut sebabnya, itu namanya ta'dil mutlak. Maka adapun ta'dilnya rawi yang bersifat mutlak, la yuqbalu, tidak diterima, malam yadhkur as-sababa, selama tidak menyebutkan siapa perawi akan sebabnya. Apa sebab alasan kamu menilai dia adil? Falau sarraha, maka kalau berterus terang atau menyatakan siapa rawi, bi annahu, dengan sesungguhnya rawi, sami'ahu, mendengar hadis, min adlin fiqatin, dari seorang adil yang kepercayaan, lam yalzam qabuluhu, tidak harus apa menerima hadis itu. Tidak wajib, tidak harus menerima hadis itu. Tanpa menyebutkan siapa orangnya, ya kan. Saya mendengar hadis ini dari orang yang adil dan dapat dipercaya. Tidak harus diterima itu tanpa menyebut siapa orangnya. Wa in sullima qabulut ta'dilul mutlaqi, jikalau diterima, disepakati, disetujui apa ta'dil mutlak, fadzalika, maka adapun hal itu, fi haqqi saksin, ialah bagi seseorang, na'rifu ainahu, yang kita tahu akan sosoknya syahs, wala yu'rafu bifiskin, dan tidak dikenal dengan kefasikan.
Artinya kalau misalnya takdir secara mutlak itu dapat diterima, takdir yang tanpa menyebut sebab-sebabnya diterima, itu adalah khusus orang yang kita tahu sosoknya dan tidak dikenal melakukan kefasikan. Kita tahu siapanya dan selama ini kita tahu dia itu tidak diketahui melakukan hal-hal yang membuat fasik. Amma man lam na'rif ainahu, adapun orang yang kita tidak tahu akan sosoknya eman, fala'allahu, maka barangkali, maka jangan-jangan rawi itu lau dzakarahu, andai kata menyebut siapa rawihu kepada eman, la'arafnahu, niscaya kita tahu kepada eman, bifiskin, dengan kefasikan, lam yattari, yang tidak mengetahui, alaihi, atas fiskin, al-mu'addilu, siapa orang yang menyatakan adil. Seseorang yang kita tidak tahu sosoknya, ya. Ada seorang perawi mengatakan, saya meriwayatkan ini dari seseorang, ya kan. Sementara kita tidak tahu siapa orang itu. Jangan-jangan kalau perawi itu menyebut orangnya, jangan-jangan kita tahu itu, jangan-jangan kita mengetahui orang itu pernah melakukan kefasikan dengan sebab kefasikan di mana muadil tak tahu. Bisa saja dia menyadari adil karena tidak tahu dia fasik, sementara kita tahu dia pernah melakukan kefasikan. Wa innama yuktafa fi kulli mukallafin, ini perumpamaan, dan hanya saja dicukupkan. Jadi orang dahulu sangat berhati-hati menerima hadisnya. Sekarang orang gampang sekali menerima berita itu. Menerima berita langsung percaya. Wa innama yuktafa, dan hanya saja dicukupkan, fi kulli mukallafin, di dalam setiap mukallaf. Dicukupkan bita'rifi ghairihi, dengan memperkenalkannya selain mukallaf. Indal ajzi, ketika tak mampunya mukallaf, an ma'rifati nafsihi, dari mengetahui dirinya. Wala yu'lamu ajzuhu, dan tidak diketahui apa ajiznya mukallaf, malam yu'arrifu bi'ainihi, selama tidak memberikan tahu kepada mukallaf bi'ainihi, dengan sosoknya. Wa bimisli hadhil illati, dan dengan semacam illat ini, sebab ini, ya. Wa bimisli hadhil illati, dan dengan semacam sebab ini, lam yukbal, tidak diterima, ta'dilu syahidil far'i mutlaqan, tidak diterima apa takdirnya syahidnya cabang, mutlaqan, secara mutlak, malam yu'arrif al-asla walam yu'ayyinhu, selama tidak memberitahukan far'u akan asal dan tidak menentukan far'uhu kepada asal, tidak menentukan sosoknya. Fala'allal hakimah, maka jangan-jangan hakim ya'rifuhu, tahu kepada asal, bifiskin, dengan kefasikan, au adawatin, atau permusuhan, awairihi, atau selain fiskin dan adawa. Sekali lagi, dalam hal persaksian ada saksi asal, ada saksi cabang, ada asal, ada far'u, ya.
Saksi far'u itu jikalau menilai bahwa saksi asalnya itu adil, maka takdilnya saksi far'u itu tidak diterima kalau tanpa menyebut sebab-sebabnya. Misalnya si A adalah saksi asal, si B itu adalah saksi far'u, saksi cabang. Si A itu seharusnya melakukan hadir di pengadilan, di persidangan pengadilan untuk melakukan kesaksian si A. Tapi mengingat si A itu sangat sibuk, akhirnya minta kepada si B agar si B menjadi saksi bahwa si A itu telah melakukan kesaksian sesuai dengan apa yang ia tahu. Si A itu namanya asal, si B namanya far'u. Kalau di depan pengadilan si B sebagai far'u menyatakan bahwa si A sebagai asal itu adalah adil, tidak diterima itu. Terkecuali far'u itu menjelaskan siapa yang dia maksud asal, siapa sosoknya. Karena jangan-jangan hakim itu kenal kepada saksi asal dan ia kenal sebagai orang yang pernah melakukan kefasikan. Wahtaju dan berhujjah siapa mereka bittifaqis sahabati wat tabi'ina ala qubuli mursalil adri. Mereka berhujjah. Ini kan berbicara tentang hadis mursal, diterima apa enggak. Hadis mursal itu adalah hadis di mana salah satu perawinya tidak disebut sehingga tidak diketahui siapa sosoknya. Karena tidak diketahui sosoknya, tidak diketahui pula apakah dia adil apa tidak. Mereka yang berhujjah dengan hadis mursal, yang menerima hadis mursal berhujjah bittifaqis sahabati wat tabi'ina, dengan sepakatnya para sahabat dan tabi'in, ada qabuli mursalil adli, atas menerima mursalnya orang adil. Si A adalah orang adil yang langsung mengatakan qala Rasulullah tanpa menyebut dari siapa-siapa. Katanya ini para sahabat dan para tabi'in menerima mursalnya orang adil. Ibnu Abbasin, maka adapun Ibnu Abbas misalnya, Ibnu Abbas ini sepupunya Rasulullah. Karena putranya Sayyidina Abbas itu saudaranya Sayyidina Abdullah. Maka adapun Ibnu Abbas ma'a kasrati riwayatihi, padahal banyak sekali riwayatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis kan itu. Kira dikatakan innahu, bahwa sesungguhnya Ibnu Abbas lam yasma' min Rasulillahi, tidak mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa arba'ata ahaditsa, kecuali 4 hadis. Ada yang mengatakan bahwa hadis yang didengar langsung oleh Ibnu Abbas dari Rasulullah itu hanya 4. Kok hanya 4? Lisigori sinihi, karena orangnya masih muda, jadi masih junior kan. Padahal hadis-hadis yang beliau riwayatkan banyak sekali, berarti kebanyakan tidak mendengar langsung dari Rasulullah. Wa sarraha bidzalika fi hadits riba bin nasi'ati, dan menegaskan siapa Ibnu Abbas dengan hal itu di dalam hadis tentang riba nasi'ah. Apa riba nasi'ah? Kita cari di dalam kitab fikih. Waqalah, dan berkata siapa Ibnu Abbas, haddatsani bihi Usamatu, menyampaikan bihi dengan hadis riba Usamatu ibnu Zaidin, siapa Usama bin Zaid. Artinya hadis ini saya terima dari Usama bin Zaid, berarti tidak menerima dari Rasulullah.
Jadi murid menerima dari murid, ya kan. Murid-muridnya Ki As'ad menerima dawuhnya Ki As'ad bukan dari Ki As'ad, akan tetapi dari teman-temannya sebaya. Itu kan mursal juga ya. Warawa dan meriwayatkan Ibnu Abbas anna Rasulullah lam yazal yurabbi, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yurabbi, terus bertalbiyah. Lam yazal yurabbi, terus bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, itu talbiyah. Hatta rama jamratan aqabati, sehingga beliau melontar jamrah aqabah. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah itu terus membaca talbiyah sampai pada saat beliau melontar jamrah aqabah. Falamma ruji'ah, maka ketika dirujuk siapa Ibnu Abbas, artinya dihubungi ya tentang hadis itu, qalah berkata siapa Ibnu Abbas, haddatsani bihi akhi Al-Fadl bin Abbasin, saya tak mendengar dari Nabi itu, tapi haddatsani meriwayatkan ya, menyampaikan hadis kepadaku bihi dengan hadis tersebut siapa saudaraku yang bernama Fadl bin Abbas. Saya itu menerima dari saudara saya Fadl bin Abbas ini, sesaudara, sama-sama putranya Sayyidina Abbas. Ada beberapa contoh di mana Ibnu Abbas menerima hadis tak langsung dari Rasulullah, akan tetapi dari sahabat-sahabat yang lebih senior. Itu namanya mursalnya orang adil. Warawa Ibnu Amarah wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi